Halo guys, ketemu lagi dengan saya Om Bob. Nah, pada kesempatan kali ini mumpung saya lagi menunggu, masih ada waktu ya, sebetulnya ada di mobil ya. Nah teman-teman, kita akan bahas singkat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk beberapa hari ini. Ya, banyak teman-teman yang panik ya karena market kripto lagi down. Ya, jadi kita bisa lihat bersama banyak banget orang-orang sekarang, pemain-pemain kripto yang panik. Ya, bisa dibilang sekarang ini kejadiannya sudah bukan FOMO lagi, ya, tapi lebih ke takut kalau nggak bisa menjual. Ya, takut kalau nggak ada yang beli koinnya. Lantas investasinya gimana nanti gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya gimana sih seharusnya kita bersikap di tengah penurunan yang terjadi ini. Oke, langsung aja. Nah, gini teman-teman, memang fenomena Bitcoin ini, koin kripto ini itu harus kita pahami dulu. Ini memang investasi yang sangat high risk ya, jadi resikonya sangat tinggi sekali. Kenapa seperti itu? Karena memang satu, ini investasi yang istilahnya itu tidak ada fisik nyatanya ya, seperti misalnya trading saham, kita memiliki lot ya dan tercatat. Nah, sementara kalau di koin ini mungkin beda ya, karena konsepnya digital semua ya. Nah, kemudian juga belum ada payung hukum yang pasti untuk keamanan dari koin-koin investasi ini, meskipun mungkin di beberapa negara sudah ada ya, tapi saya kurang tahu juga. Nah, memang jadi kita harus pahami dulu, mindset kita harus kita pahami dulu. Kalau kita mau investasi di kripto ini ya, kita harus pahami dulu bahwa investasi jenis ini adalah investasi yang high risk atau investasi yang memiliki risiko yang tinggi. Ya, memang juga memiliki high return ya, atau memiliki peluang untuk profit yang cukup tinggi juga. Teman-teman mungkin bisa lihat pemain-pemain awal ya, yang mereka sudah nambang katanya sudah tahun-tahun yang lalu ya, tahun ini mereka panen besar, bahkan ada yang untung miliaran seperti itu ya. Dan beberapa hari ini ada juga yang ruginya miliaran juga. Jadi memang seperti ini investasi itu, makanya kita harus pahami dulu resikonya sebelum kita masuk ya. Nah, terkait dengan Bitcoin ini, kripto yang turun ini, sebetulnya kenapa sih? Nah, kalau kita lihat penyebab turunnya ini, ya sebetulnya dari, ada yang bilang dari cuitan Elon Musk ya, yang di tanggal 12 itu ya, yang menyatakan bahwa Tesla itu sudah tidak menerima lagi pembayaran dengan Bitcoin gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu maksudnya apa gitu ya, tapi satu sisi memang Elon Musk lagi naikkan seperti promo Dogecoin seperti itu. Nah, itu kita nggak tahu ada apa ya, tapi memang cuitan-cuitan istilahnya endorser dari Elon Musk ini sangat berpengaruh sekali ya, hingga Bitcoinnya bisa turun gitu ya. Nah, yang kedua juga ada juga pengaruh dari Cina ya, dari Tiongkok ya, dimana Tiongkok sekarang itu melarang penggunaan mata uang kripto untuk transaksi perdagangan di sana ya. Bahkan 3 lembaga keuangannya itu sudah dilarang untuk memfasilitasi. Makanya pengaruh banget nih isu-isu seperti ini ya, sehingga memang akhirnya pada panic selling ya, kemudian pada dijual sehingga harga pun turun gitu ya. Nah, itu kemungkinan penyebab Bitcoin atau kripto atau Ethereum itu turun beberapa pekan ini gitu ya. Nah, lantas sebagai investor kita harus gimana gitu ya. Nah, teman-teman, kembali ke awal lagi. Sebelum kita masuk ke investasi, kita harus paham dulu ya sifatnya tadi high risk ya, dan si samping itu kita harus siap mental ya. Kalau Anda mau untung, Anda mau sukses di dunia investasi,
Anda harus siap mental, harus punya mental loss dan mental win, ya, mental untuk untung dan mental untuk rugi, ya. Anda harus punya itu dulu, siap dulu, jadi siap untung siap rugi, jadi jangan stres gitu ya. Nah, terkait dengan kripto ini, kalau lagi down gini nih, kita harus gimana gitu ya. Nah, kalau lihat fenomenanya, kemungkinan ya, karena sudah semakin tersiar gitu ya, semakin populer kripto ini, kemungkinan teman-teman itu akan ada kesempatan naik lagi. Jadi memang kripto ini kalau kita lihat dari pendistribusiannya gitu ya, nah kemudian dari volumenya, nah kemungkinan kripto ini bisa naik lagi ya, tapi memang tidak dalam waktu yang dekat karena butuh isu-isu positif untuk bisa mendongkraknya lagi. Nah, makanya dari itu buat teman-teman yang sudah kadung nyemplung, kalau saran saya ya, kita sekarang yang bisa kita lakukan adalah stalking dan hold. Ya, jadi kita tunggu aja. Ya, memang tidak bisa cepat. Ya, memang butuh waktu. Waktunya kapan kita nggak tahu, bisa deket, bisa lama. Jadi kita harus berani untuk stalking dan hold dulu. Ya, kalau Anda punya keberanian yang lebih, sebetulnya ada satu sisi di tengah penurunan ini, yaitu apa? Anda bisa menambah muatan ya, dengan membeli di harga yang rendah dan berharap nanti kita jual lagi di harga yang lebih tinggi ya. Itu teman-teman, jadi nggak perlu panik lah kalau kita sudah masuk ya, sudah berani dengan resikonya gitu ya. Jadi jangan kagetan, jangan baperan kalau kita berinvestasi ya. Nah, kemudian juga supaya bisa gitu kita harus gimana gitu ya. Nah, supaya teman-teman itu investasi itu bisa tenang dan adem, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, gunakan dana yang dingin ya, jangan gunakan dana panas apalagi dana dapur ya. Gunakan dana semampu Anda ya. Jadi investasi itu teman-teman sisihkan uang Anda yang betul-betul memang sudah safe atau aman atau tidak terpakai atau bukan utangan ya. Nah, supaya apa? Supaya saat kita membutuhkan waktu untuk hold begini, kita tenang, tidak mengganggu keuangan pribadi kita atau tidak mengganggu keuangan utama kita ya. Cash flow kita aman seperti itu. Jadi gunakan uang dingin ya, nggak usah kita terus ngoyo, bahasanya seperti itu ya, memaksakan kemampuan di luar kemampuan kita sampai kita berhutang dan sebagainya. Nah, ingat kalau hutang itu pasti kita harus kasih bunga, kita ada tenggat waktu pastinya. Nah, sementara kalau di dalam investasi seperti ini, entah trading saham ataupun kripto, kita harus bisa memainkan waktu. Semakin panjang waktu yang kita punya itu bisa menguntungkan ya. Jadi sekali lagi gunakan uang dingin, dan teman-teman itu nggak perlu ngoyo banget istilahnya aku harus berapa ratus juta, harus puluhan juta, sementara nggak punya uang segitu gitu ya. Mulailah dari yang Anda mampu dulu, uang save Anda dulu ya. Ingat, kalau rezeki nggak kemana kok ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan panikan terpengaruh harga ya. Kebanyakan investor awal itu kalau tahu harganya down, panik langsung jual, takut rugi lebih besar ya. Sementara harus dipahami ya, kalau investasi itu ada grafik naik, ada grafik turun, dan turun itu bisa juga naik lagi. Ada peluang setiap momennya, tergantung kita menangkap momennya itu pas atau enggak. Kita bisa tangkap momennya itu pas atau enggak. Nah, karena kunci keberhasilan kita adalah kita menangkap momentum itu. Di saat harga rendah kita ambil, di saat harga tinggi kita jual. Nah, makanya teman-teman perlu mempelajari grafiknya, mempelajari trennya, fundamentalnya, pelajari teknikalnya, seperti itu ya. Jadi karena investasi itu bukan berjudi ya, bukan untung-untungan, tapi sebetulnya ada ilmunya ya. Nah, itu teman-teman. Jadi menanggapi fenomena ini nggak usah panik ya, tetap semangat aja, dan semoga semuanya untung ya. Terima kasih, sekian dulu ya.
Dan sampai ketemu lagi. Boleh tanya-tanya di kolom komentar. Oke, salam kenal dari saya dan sukses selalu.